Shavkat Nurmagomedov, titisan Genghis Khan yang tak terkalahkan ini, kini diambang sejarah. Shavkat kini menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya, perebutan gelar welterweight UFC melawan sang juara Belal Muhammad. Setelah kita melihat pertarungannya melawan Ian Garry di mana ia nyaris kalah, apakah Shavkat mampu merebut sabuk juara welterweight dari Belal Muhammad atau justru Belal akan mempertahankan tahtanya dengan strategi khasnya? Simak analisis lengkapnya di video ini. Langsung saja kita bahas. Shavkat Nurmagomedov kini menjadi fenomena tak terbantahkan di UFC. Dengan rekor 19-0, ia telah mengalahkan beberapa nama besar, termasuk Geoff Neal dan terbaru Ian Garry. Dalam pertarungan melawan Ian Garry kemarin, meski nyaris kalah, namun Shavkat sebenarnya menunjukkan grappling yang luar biasa, striking presisi, tajam dan powerful, serta daya tahan yang luar biasa. Yang paling menonjol ialah ketenangan dan mentalitasnya yang begitu kuat untuk tidak mau kalah meski di bawah tekanan situasi bahaya yang sangat dahsyat, bahaya yang hampir semua petarung tak dapat bertahan. Jika Ian Garry mengklaim bahwa ia telah berhasil membuat Shavkat terlihat sebagai manusia biasa, namun sebenarnya justru sebaliknya, Shavkat benar-benar menunjukkan dirinya jika ia bukan manusia biasa. Bagaimana tidak, Shavkat seakan-akan tak bisa dihancurkan dengan cara apapun, baik dengan pukulan-pukulan keras, bahkan dengan cekikan yang 99% bisa menidurkan bahkan membunuh petarung manapun. Namun Shavkat tetap tidak bisa dikalahkan meski semua teknik dan posisi Ian Garry sudah sangat sempurna untuk menidurkan dan mengalahkan Shavkat saat itu. Hal ini bukan menunjukkan bahwa Shavkat adalah manusia biasa, justru sebaliknya, ia menunjukkan jika ia luar biasa, tak terkalahkan dan tak bisa dikalahkan meski sudah mencoba semua hal. Ia benar-benar pembunuh alami yang seolah-olah tak bisa dibunuh. Namun hakikatnya tak ada yang sempurna, tentu semua orang bisa dikalahkan, dan bisakah ia menjaga rekor sempurnanya itu ketika berhadapan dengan Belal Muhammad yang dikenal sangat cerdas dan selalu memiliki strategi dan cara untuk mengalahkan siapapun. Belal Muhammad memang bukanlah finisher ulung seperti Shavkat, namun ia telah membuktikan dirinya sebagai raja kardio dan strategi bertarung dengan fight IQ yang sangat tinggi. Ia selalu bisa menemukan cara untuk mengalahkan lawan-lawannya. Ia sukses mengalahkan nama-nama besar seperti Gilbert Burns, Vicente Luque, dan Sean Brady, dan akhirnya meraih sabuk juaranya setelah mengalahkan Leon Edwards dengan telak. Belal juga petarung bermental baja, tak pernah menyerah, mengandalkan disiplin dan IQ bertarung yang tinggi. Ia selalu tahu bagaimana caranya untuk menang melawan petarung seperti apapun. Belal selalu bisa meredam skill dan teknik-teknik elit lawan-lawannya dengan kecerdasan dan kedisiplinannya. Keunggulan kardio serta kecerdasan bertarungnya membuat Belal menjadi lawan yang tidak akan mudah dikalahkan siapapun, dan entah bagaimana ia selalu tahu cara untuk menang dari lawannya itu. Namun apakah kali ini ia tahu cara untuk menang melawan Shavkat Nurmagomedov yang terlihat sangat sulit dihentikan? Mari kita bedah peluang keduanya di pertarungan ini. Pertarungan ini mempertemukan dua gaya bertarung yang sangat berbeda. Shavkat Nurmagomedov kemungkinan besar akan mencoba segala hal termasuk ground fight, di mana sebenarnya ia berpeluang mensubmisi Belal jika ia bisa men-takedown Belal lebih dulu. Dan dengan jangkauan yang lebih panjang, dia juga bisa menggunakan jab untuk mengontrol jarak sebelum beralih ke clinch atau takedown. Shavkat juga mempunyai pressing dan cenderung agresif, namun ia juga bisa mengcounter dengan baik. Dan Belal juga petarung dengan pressing yang tinggi, dan melihat betapa tingginya pressing Belal terhadap lawan-lawannya, maka kemungkinan besar Shavkat untuk menang ialah melalui KO dengan counter atau serangan-serangan kejutan yang powerful. Karena jika ia tidak bisa melakukannya sampai ronde 5,
maka Belal sepertinya akan dengan mudah menang dengan decision. Sementara Belal Muhammad di sisi lain harus bermain cerdas. Ia perlu memanfaatkan footwork dan striking volumenya untuk menjaga jarak. Cardio Belal memungkinkan dia bertarung dengan intensitas tinggi selama 5 ronde penuh, yang selalu membuat lawan kesulitan mengikuti temponya. Kesimpulannya, Safkat harus memaksakan pertarungan di area yang ia kuasai. Jika berhasil membawa Belal ke ground, Safkat punya peluang besar untuk menyelesaikan pertarungan lebih awal. Namun akan sangat sulit mengingat ground fight Belal juga sangat hebat. Untuk itu, strikingnya harus cukup tajam untuk memaksa Belal membuat kesalahan. Ia harus bisa membuat pertarungan menjadi liar agar tidak membuat Belal mengatur ritme dan strateginya. Ia harus mengacaukan semua pola dengan mengambil resiko sebesar-besarnya agar kesempatannya terbuka untuk meng-KO Belal. Karena jika tidak, Safkat akan dalam masalah besar. Meski mungkin Belal tak bisa menghabisi Safkat, namun Belal akan sangat mudah mencetak poin dan mempertahankan gelarnya dengan decision. Dan untuk Belal, ia harus memastikan Safkat tidak mendapatkan kontrol penuh di oktagon. Ia perlu bermain pintar dengan mengandalkan taktik mengulur waktu dan menjaga Safkat tetap berdiri, di mana kardio dan volume strikingnya bisa sangat bersinar. Dan sebaiknya Belal tidak mencoba bertarung di ground karena akan beresiko. Meski mungkin bisa saja ia unggul di ground, namun insting membunuh Safkat yang tinggi bisa jadi malah akan membuatnya termangsa. Belal harus berperan seolah-olah ia sedang memburu seekor hewan buas. Ia harus penuh perhitungan, penuh strategi, disiplin, dan tidak berbuat kesalahan sedikit pun, karena akibatnya akan sangat fatal, mengingat begitu bahayanya Safkat Rakhmonov. Dan memang ini pertarungan yang sangat sulit diprediksi. Di satu sisi, Safkat memiliki gaya bertarung yang mematikan, sangat berbahaya di semua lini dengan catatan rekor sempurna. Namun di sisi lain, Belal Muhammad juga adalah veteran dengan pengalaman panjang di pertarungan besar. Ia memiliki stamina yang lebih baik dan IQ pertarungan yang juga lebih baik. Namun jika pertanyaannya, mampukah Safkat merebut sabuk juara Belal? Tentu saja bisa, kemungkinannya sangat terbuka. Namun kemungkinan kalahnya pun terbuka sama besarnya. Posisinya malah lebih sulit karena harus bisa menghabisi Belal. Sementara Belal tak perlu menghabisi Safkat, ia hanya perlu bermain cerdas seperti biasa dan menyelesaikan semua ronde dan menang dengan decision seperti biasa. Bisa dibilang pertarungan ini masih milik semuanya. Peluang keduanya sama besarnya karena ada banyak faktor yang sama-sama membuat mereka unggul. Bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah Safkat Rakhmonov akan bisa merebut sabuk juara kelas welterweight dan menggenapkan rekornya menjadi 20-0 tak terkalahkan? Atau sebaliknya, Belal Muhammad sekali lagi membuktikan dirinya sebagai raja divisi welterweight sejati? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Gue Permadi dari MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I've done it before, man, I'm not perfect. I'm changing who I am.